Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal PAT IPA kelas 8 tahun 2019-2020. Kita lanjut ke soal uraian nomor 36 sampai nomor 40. Yuk kita mulai saja dari soal nomor 36. Tekanan darah terdiri dari sistol dan diastol. Jelaskan apa yang dimaksud sistol dan diastol. Oke, kita bahas apa sih perbedaan antara sistol dan diastol. Sistol atau tekanan sistolik itu adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi atau berkerut untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastol atau tekanan diastolik adalah tekanan darah pada waktu peregangan atau relaksasi jantung di antara detakan jantung ini. Nah, hasil pengukuran tekanan darah itu dinyatakan dalam satuan milimeter raksa dan dinotasikan dalam notasi tekanan sistolik ke distolik. Misalnya, dalam suatu pengukuran tekanan darah orang adalah 180 mm raksa, garis miring 110 mm raksa. Nah, angka yang depan 180 mm raksa itu menunjukkan angka sistol, sedangkan angka yang di belakang 110 mm raksa itu menunjukkan angka diastol. Oke, paham? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 37, mengapa pada saat berlari nafas kita menjadi lebih cepat atau terengah-engah? Jelaskan. Nah, teman-teman pasti sering dong mengalami peristiwa ini. Ketika kita berlari, nafas kita menjadi lebih cepat. Nah, kok bisa? Jadi saat kita berlari, itu nafas kita terengah-engah dan cepat karena tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen agar dapat melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Nah, kebutuhan energi tubuh kita akan meningkat saat beraktivitas berat seperti berolahraga maraton atau misalnya berlari tadi. Seperti itu. Oke, next ke soal berikutnya nomor 38. Bagaimanakah mekanisme pengaturan pengeluaran keringat dan urin pada saat cuaca dingin dan panas? Jelaskan. Nah, kok bisa? Nah, gini, jadi ketika cuaca dingin kita lebih banyak mengeluarkan urin. Sedangkan ketika cuaca panas itu kita lebih banyak mengeluarkan keringat daripada urin. Nah, jadi ini pada saat cuaca panas itu pori-pori kulit kita akan membuka atau disebut dengan istilah vasokonstriksi dan banyak mengeluarkan keringat sehingga ginjal tidak banyak bekerja karena air banyak keluar melalui keringat. Akibatnya sedikit urin yang dihasilkan oleh ginjal. Sedangkan saat cuaca dingin, kulit akan menutup pori-porinya atau disebut dengan istilah vasodilatasi, sehingga lebih sedikit keringat yang dihasilkan dan ginjal lebih banyak bekerja. Akibatnya banyak urin yang dihasilkan oleh ginjal. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 39. Perhatikan gambar gelombang pada selinki berikut ini. Jika waktu yang diperlukan oleh gelombang adalah 10 sekon, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Oke teman-teman, kita bisa lihat pada gambar tersebut itu merupakan gambar gelombang longitudinal, di mana di situ terdiri dari 3 rapatan dan 2 renggangan. Atau berarti di situ ada berapa gelombang? Ya, di situ ada 2,5 gelombang. Ingat, 1 gelombang pada gelombang longitudinal itu sama dengan 1 rapatan ditambah 1 renggangan. Nah, kemudian di situ ditempuh dalam waktu T-nya 10 sekon. Nah, panjang 2,5 gelombang atau 2,5 lambda itu di situ panjangnya adalah 150 cm. Nah, yang ditanyakan cepat rambatnya atau V-nya berapa? Nah, sebelum kita mencari cepat rambatnya, di sini kita bisa mencari terlebih dahulu nilai frekuensinya dari N sama T ini. Ingat, rumus untuk mencari frekuensi F sama dengan N per T. Jadi, nilainya sama dengan 2,5 dibagi 10 atau 0,25 Hz. Kemudian di situ panjang 2,5 gelombang
itu sama dengan 150 cm. Berarti panjang satu gelombangnya berapa? Ya, 150 dibagi 2,5 atau 60 cm. Atau kalau mau kita ubah ke meter jadinya 0,6 meter. Nah, baru dari sini kita bisa mencari nilai cepat rambat gelombangnya. Ingat, untuk mencari cepat rambat gelombang rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Atau berarti nilainya sama dengan 0,6 dikali 0,25, yaitu 0,15 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang tersebut sama dengan 0,15 meter per sekon gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir nomor 40. Lukislah bayangan benda pada gambar berikut ini. Jadi di situ ada sebuah benda berada di depan cermin cembung. Nah, bagaimana sih cara melukis bayangan pada cermin cembung? Nah, untuk melukis bayangan pada cermin cembung, kita ingat terlebih dahulu. Yang perlu kita ingat adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datangnya menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui lintasan yang sama. Nah, untuk menggambarkan atau melukis bayangan pada cermin, kita bisa menggunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa ini. Teman-teman bisa milih mau pakai 1 dan 2 boleh, 1 dan 3 juga boleh, 2 dan 3 juga boleh. Nah, di sini saya pakai 1 dan 3 aja. Oke. Jadi cara menggambarnya gini. Kita misalnya pakai sinar istimewa yang nomor 1. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian saya gunakan lagi sinar istimewa yang nomor 3. Oh ya, untuk menggambarkan sinar istimewanya, kita gambarnya itu sinar datangnya itu kita gambarnya di atas atau di puncak bendanya. Nah, kalau ini berarti tepat di atas tanda panah gambar bendanya ini, gitu. Jadi harus nyentuh ini. Oke, kita pakai yang selanjutnya, sinar istimewa yang nomor 3. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin. Sinar datang menuju ke pusat kelengkungan cermin. Jadi ini ada titik fokus, ini titik pusat kelengkungan cerminnya. Jadi ini sinar datang menuju ke pusat kelengkungan cermin. Dia akan dipantulkan kembali melalui lintasan yang sama. Jadi dia menuju ke pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik ini lagi gitu. Nah, terus bayangannya yang mana? Nah, di sini ketemu titik potong atau titik pertemuan 2 sinar istimewa tadi. Nah, ini titik pertemuannya. Jadi gambar bayangannya adalah, nah, ini gambar bayangannya gitu. Nah, kalau kita misalnya ditanyakan sifat bayangannya gimana? Nah, sifat bayangannya berarti dari gambar tersebut, sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Kok taunya maya? Nah, kita lihat di sini gambar bayangannya itu dia berada di belakang cermin, berarti dia sifatnya adalah maya. Kemudian dia berdirinya kan tegak nih, nah, nggak kebalik kan? Jadi sifatnya tegak. Kemudian kita lihat ukurannya itu dia lebih kecil daripada gambar bendanya. Nah, berarti sifatnya dia diperkecil gitu. Oke, cukup mudah bukan? Nah, oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Yusuf Ahmada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.